يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan dan kesempatan yang berbahagia ini, kita akan dengarkan bersama penjelasan daripada Syekhul Islam yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, tentang kalimat akhlak. Kalimat akhlak adalah kalimat yang sering kali kita dengarkan dan bahkan sering pula kita utarakan atau kita ucapkan. Namun tidak semua kita benar-benar memahami kalimat ini. Oleh karena itu, dengan melihat penjelasan dan keterangan dari para ulama akan memberikan kepada kita tuntunan dan pedoman untuk memahami kalimat ini dengan pemahaman yang benar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, husnul khuluq kismani. Husnul khuluq itu, ma'asyiral muslimin, sama dengan akhlakul karimah, akhlak mulia. Husnun artinya kebaikan, khuluq artinya tingkah laku, artinya tingkah laku yang baik, adab yang baik, akhlak yang mulia. Kata beliau, husnul khuluq, adab yang baik itu kismani, ada dua. Yang pertama, ahaduhuma, yang pertama kata beliau, ma'allahi azza wa jalla. Adab yang baik dari seorang hamba kepada Rabbnya Allahu azza wa jalla. Jadi ma'asyiral muslimin, beliau ingin tegaskan kepada kita, tak kala kita membaca, kita mendengarkan, kita mengkaji bersama tentang akhlak, yang harus dan tidak boleh kita lupakan bahwa akhlak juga mencakup antara hubungan seorang hamba dengan Rabbnya Allahu azza wa jalla. Yang pertama kata beliau, dengan Allahu azza wa jalla. Bagaimana kita membina hubungan yang baik dengan Allah azza wa jalla? Bagaimana kita menjaga adab kita? Muamalah hasanah, hubungan yang baik dengan sang pencipta Allahu azza wa jalla. Kata beliau, wa huwa an ya'lama anna kullama yakunu minka yujabu udhra wa kullu ma ya'ti minallah yujabu syukra. Seorang hamba harus mengetahui, kata beliau, cara beradab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memahami dan meyakini bahwa setiap yang engkau persembahkan kepada Allah, yang engkau persembahkan kepada Allah, amal ibadahmu, amal kebaikanmu, salat, puasa, tilawah Al-Quran, imtisalu awamirillah, engkau kerjakan perintah Allah, ijtinabu nawahihi, engkau tinggalkan larangan-larangan Allah, engkau berzikir, menyebut, memuja, memuji nama Allah, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Semua yang engkau persembahkan kepada Allah dari ucapan atau perbuatan, yujabu uzra, harus engkau yakini bahwa di dalamnya terdapat uzur. Apa makna uzur, ma'asyiral muslimin?
Makna uzur di sini, di dalamnya terdapat kelemahan, di dalamnya terdapat ketidaksempurnaan, di dalamnya terdapat segala keterbatasanmu dalam melakukannya. Artinya kata beliau, selama apapun solat yang engkau lakukan, sebanyak apapun ayat Al-Quran yang engkau baca, maka sesungguhnya itu takkan pernah dapat mengganti kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika selesai solat engkau menepuk dada, ini hamba yang pandai bersyukur kepada Rabbnya. Belum, ma'asyiral muslimin. Kita harus meyakini, kata beliau, tiap yang kita persembahkan kepada Allah dari apapun bentuk amal ibadah, di dalamnya terdapat uzur bagi kita. Ada kelemahan, ada ketidaksempurnaan, ada ketidakikhlasan, ada ketidakkhusyuan. Ini harus kita tanamkan. Ini dari kita yang kita persembahkan kepada Allah. Wa kullu ma ya'ti minallah yujabu syukra. Akan tetapi sebaliknya, berbeda. Setiap yang datang dari Allah, apapun bentuknya, setiap yang datang dari Allah, apapun bentuknya, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Berbeda, ma'asyiral muslimin, antara yang kita persembahkan kepada Allah dengan yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kita persembahkan kepada Allah, yang menurut kita sudah banyak, yang menurut kita sudah sangat luar biasa, yang menurut kita belum ada orang melakukannya, yang menurut kita tidak ada yang menandingi kita dalam melakukannya, tetap di dalamnya terdapat kelemahan. Tetap di dalamnya terdapat ketidaksempurnaan. Tapi yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Apapun itu. Ini adab. Maka kata beliau selanjutnya, dengan cara seperti ini, fala tazalu syakiran lahu mu'tadziran ilaih. Dengan adab yang seperti ini, apabila engkau tanamkan dalam dirimu, kata beliau, engkau akan senantiasa menjadi seseorang yang syakiran lahu, pandai bersyukur kepada Allah apapun nikmat dan karunia yang menghampirimu. Mu'tadziran ilaih, dan engkau selalu mengemukakan uzurmu kepada Allah. Kita dituntut bersyukur, kemudian apa? Mengakui ketidakberdayaan kita, ketidaksempurnaan kita, kelemahan kita. Ya Allah, hamba mencoba mensyukuri nikmat-Mu, tapi hamba yakin hamba belum lagi sempurna dalam melakukannya. Dan itu sebenarnya termasuk syukur. Kita lihat, ma'asyiral muslimin, kisah berikut ini. Siapakah hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekayaan melebihi dari kekayaan yang diberikan kepadanya? Tidak ada. Dia adalah raja yang paling kaya, memiliki kekuasaan dan kekayaan yang belum ada satupun dapat menandinginya. Dia adalah Nabiullah Sulaiman ibn Dawud alaihimassalam. Silakan ma'asyiral muslimin bisa lihat kisah itu terdapat dalam surat An-Naml. Sekaligus ada doa yang sangat baik untuk kita hafalkan. Surat An-Naml ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins. Telah dijadikan bala tentara bagi Sulaiman dari bangsa jin, dari manusia. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun, kata Allah. Dijadikan bagi Sulaiman alaihi salam
bala tentara dari bangsa jin, manusia, burung, dan semuanya berdiri dengan tertib dan rapi dalam satu barisan. Jin, manusia, dan burung. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berjalan dalam barisan itu. Hatta idza atau ala wadin namal. Mereka melewati lembah, di mana di lembah itu terdapat banyak sekali sarang semut atau banyak sekali semut yang hidup di situ. Sehingga Allah menamakannya dengan wadin namal, lembah semut. Qalat namlah, berkata ratu semut, rajanya semut, kepada para semut yang ada. Ya ayyuhan namal, wahai sekalian semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun, sehingga kalian tidak terinjak, tidak terpijak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, dan mereka dalam keadaan tidak sadar. Ternyata ucapan dan perkataan dari pemimpin semut ini kepada rakyat semut yang ada didengar oleh Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi? Fatabassama dhahikam min qawliha. Nabi Sulaiman senyum, kemudian beliau tertawa mendengar perkataan semut ini. Ini termasuk gembira dan tertawa yang diperbolehkan. Kita gembira dengan nikmat Allah, kita tertawa, ya Allah, Engkau beri nikmat ini kepadaku. Heran kita melihatnya. Sementara aku baru berniat tadi ingin mencarinya dan Engkau antarkan nikmat itu ke hadapanku melalui fulan hamba-Mu. Kita kemudian senyum, kita tertawa melihatnya. Ini diperbolehkan. Tapi hati-hati. Terkadang seorang hamba ketika gembira, dia akan kebablasan. Senyum dan gembira tidak ada masalah. Tapi ingat, kita wajib bersyukur. Ini yang terkadang terlupakan oleh setiap kita. Seseorang mengatakan, Pak, Masya Allah, terbuka pintu rezeki Bapak ya setelah Ramadan ini. Berganti mobil Bapak dengan yang baru sekarang. Oh, kata dia. Senyum, dia tertawa. Senyum, tawa. Kemudian setelah tahu Pak, oh iyalah. Ambo age tahu Pak, iku salah satu tando-tando orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. La haula wala quwata illa billah. Dari mana Bapak dapatkan dalil yang dapat beli mobil baru itu adalah tanda mendapatkan Lailatul Qadar? Sudahlah bangga. Kemudian apa? Menyombongkan diri. Kemudian apa lagi? Tazkiyatun nafs. Dia apa? Menyucikan dirinya. Pandai Pak memuji diri apa? Tidak ada orang memuji ambo tuh, memuji diri surang lah. La haula wala quwata illa billah. Ini gembira yang membuat dia kebablasan. Sama dengan seorang hamba yang Nabi Muhammad SAW ceritakan di dalam hadis. Dia safar bawa hewan tunggangannya, bawa makanan, bawa minuman. Tahu-taunya di tengah perjalanan dia didera dengan keletihan, kecapean. Akhirnya dia istirahat, tidur. Ternyata hewannya pergi membawa makanan dan perbekalan yang ada. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia lihat hewan tunggangannya sudah tidak ada. Makanan dan minuman sudah tidak ada. Akhirnya dia berteriak di tengah padang pasir mengatakan, halaktu, halaktu. Binasa dan menikmatilah aku dan hancurlah aku. Kemana aku akan pergi? Berjalan padang pasir yang tandus. Kalau dia berdiam di situ, bermalam di situ, akan ada hewan buas yang akan menyerangnya. Makanan dan minuman pun tidak ada di dekatnya. Akhirnya dalam keadaan menangis, sedih seperti itu. Kemudian dia pingsan dan tertidur lagi. Dan saat bangun, ternyata hewan tunggangan sudah ada di dekatnya. Lengkap dengan makanan dan minuman yang ada. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kebalik. Gembira yang kebablasan. Enggak ada masalah kita gembira. Allah tidak melarangnya. Tapi ingat batasan.
Nabi Sulaiman gembira, senyum. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabiullah ini. Beliau mengatakan, waqala, Allah katakan, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Hafalkan doa ini ma'asyiral muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Rabbi, Rabbku, auzi'ni, bimbinglah aku, bantulah aku. Ini menandakan apa? Dia minta uzur kepada Allah. Aku enggak akan dapat ya Allah mensyukuri nikmatmu kalau tidak karena petunjuk dan bimbingan darimu. Hatta kita mensyukuri nikmat Allah itu juga taufik dan hidayah dari Allah. Apa yang akan engkau sombongkan wahai hamba Allah? Saya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sholat maghrib, bisa sholat isya berjamaah, hadir dan duduk di majelis ilmu. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saya dan siapa kita semua menyombongkan diri? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak mengangkat ubun-ubun kita, mana mungkin kita akan sampai ke tempat ini? Maka minta uzur kepada Allah. Auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, bimbing hamba untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ayahandaku. Ini bakti seorang anak kepada bapaknya. Dia minta kepada Allah agar berikan hidayah kepada dia dan kepada bapaknya. Kemudian kata beliau dalam doanya, wa an a'mala salihan, dan aku dapat dan agar aku dapat beramal saleh dengan nikmat dan karunia ini. Tardah, yang engkau ridhoi. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkanlah aku di dalam barisan hamba-hambamu yang saleh. Ini cerminan ma'asyiral muslimin, hamba yang mensyukuri nikmat Allah dan senantiasa meminta maaf kepada Allah atas ketidaksempurnaan dia dalam mensyukuri nikmat Allah. Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apabila kita dituntut untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah, senantiasa mengakui kelemahan kita, ketidakberdayaan kita kepada Allah, maka kata beliau kita juga dituntut sairan ilaih baina mutala'ati minanih wa syuhudi aibi nafsika wa a'malika. Kata beliau, setelah kita harus bersyukur, kita harus mengakui kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Kita harus senantiasa berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, mencari kecintaan dan keridhoannya dengan cara mutala'ati minanih. Kita harus senantiasa menyebut dan mengakui nikmat dan karunia Allah. Nikmat kesehatan ini dari Allah. Nikmat waktu dan tersedianya kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat dapat ruku', sujud, berdiri di tengah-tengah kaum muslimin di dalam saf-saf mereka di rumah-rumah Allah. Itu nikmat dari Allah. Lihatlah nikmat-nikmat Allah. Lihatlah kebaikan-kebaikan Allah. Niscaya kita akan senantiasa husnudzon kepada Allah. Kemudian kata beliau, wa syuhudi aibi nafsika wa a'malika. Dan adab juga kepada Allah, kita harus senantiasa melihat aib diri kita dan melihat kekurangan amalan kita. Berarti beliau mengarahkan kita dalam beradab kepada Allah dengan 4 perkara. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, senantiasa menghinakan diri, merendahkan diri, mengakui kelemahan, ketidakberdayaan, kebergantungan kita kepada Allah dengan senantiasa meminta dan memohon kepadanya.
Yang ketiga, lihatlah kebaikan-kebaikan Allah. Kita dapat sesuatu yang kita senangi, itu juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, itu juga karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan buru-buru bersuudzon kepada Allah. Kemudian yang keempat kata beliau, senantiasa melihat aib dirimu dan melihat kekurangan amal ibadahmu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, guru daripada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, rahimahumallah ta'ala rahmatan wasi'ah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, Al-arifu billah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala, yasiru, dia menjalani kehidupannya di antara dua perkara. Apa itu? Baina syuhudil minnah wa mutala'ati aibin nafs. Dia menjalani kehidupannya dengan senantiasa melihat kiri, kanan, depan, belakang, semuanya nikmat dan karunia Allah. Dia lihat, dia akui, dia sebut-sebut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersamaan dengan itu dia senantiasa melihat aib dirinya. Tidak usah jauh-jauh. Hari ini entah berapa banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah meliputi kita. Tapi adakah kita berzikir memuji Allah zikir pagi? Tidak sempat Ustaz. Ya, masalahnya buru-buru ngantar anak ke sekolah kemudian ke kantor tempat kerja. Pernahkah Allah tidak sempat memberi nikmat kepadamu? Tak pernah. Kita minta kepada Allah, kita tidak minta kepada Allah. Menurut kita, kita tidak membutuhkannya. Tetapi menurut Allah, kita membutuhkannya. Allah beri kepada kita. Kurang apa kebaikan dan keadilan Allah kepada kita? Zikir pagi saja tidak terbaca olehmu? Berarti kita belum pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Selesai pagi, sore, ada baca zikir sore. Untuk siapa zikir itu? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita. Yang baca zikir pagi dan sore, dia baca di pagi hari, Allah lindungi dia, Allah jaga dia hingga ke sore hari. Yang baca di sore hari, Allah akan jaga dia hingga ke esok pagi. Untuk Allah manfaatnya? Tidak, untuk kita. Udah seperti itu pun kita masih belum juga menyadarinya. Maka ma'asyiral muslimin, adab yang baik pertama kali beradablah dengan adab yang mulia kepada Allah Azza wa Jalla dengan tuntunan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ini. Kita lihat ma'asyiral muslimin penjelasan dan keterangan Allah juga di dalam Al-Qur'an. Surat Maryam ayat 96. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kecintaan dan keridhaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis, Innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Kalau Allah mencintai si fulan, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah akan berkata kepada malaikat Jibril, Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu ya Jibril. Allah mencintai si fulan, maka cintailah fulan wahai Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril akan mencintainya. Sampai di situ selesai? Tidak. Malaikat Jibril kemudian menyeru kepada ahlus sama, penghuni langit. Malaikat Jibril memanggil mereka, mengatakan, wahai penghuni langit, Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua penduduk langit pun ikut mencintai si fulan.
Selesai sampai di situ? Tidak. Kata Nabi Muhammad SAW, summa yudha'u lahu al-qabul fil ar. Kemudian diturunkanlah kecintaan dan keridhaan itu dan ditumbuhkan di dalam setiap penghuni bumi. Berarti dari ayat ini dan dari hadis ini dapat kita pahami, orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, dia jaga adab dan akhlaknya kepada Allah, dia beriman kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, amantu billah, aku beriman kepada Allah, dan dia tunjukkan bukti kejujuran imannya kepada Allah dengan melakukan amal saleh. Apa yang akan dia raih? Allah akan jadikan kecintaan untuknya. Dimulai dari apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Kemudian malaikat Jibril ikut mencintainya. Kemudian penduduk langit semua mencintainya. Kemudian Allah jadikan semua penduduk bumi mencintai dan meridhoinya. Maka untukmu ma'asyiral muslimin, yang ingin dihormati, yang ingin dihargai, yang ingin disegani, yang ingin didengarkan perkataannya, maka ayat ini adalah renungan buat kita bersama. Sebagai seorang suami, bapak-bapak ingin dihormati, ingin dihargai di tengah-tengah anggota keluarganya. Ingin dianggap dia sebagai pemimpin keluarga. Sehingga segala sesuatu disampaikan, dibicarakan dengannya. Ibu-ibu sebagai seorang istri ingin dihargai, ingin dicintai. Ingin agar segala usaha dan upayanya di rumah dapat dilihat oleh bapak. Jangan bapak kemudian apa? Pergi dari rumah tadi tidur, pulang ke rumah tidur juga lagi. Nah, ibu itu sudah bekerja di rumah, menyapu, mengepel dan membersihkan. Dia ingin itu semua. Tapi jangan lupakan ma'asyiral muslimin. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan membuat orang senang dan cinta dengan kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini lahirlah pesan dari orang-orang soleh sebelum kita. Aslih ma bainaka wa bainallah yuslihullah ma bainaka wa baina ibadih. Perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah. Adab dan akhlakmu jaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu telah engkau perbaiki, kalau itu telah engkau benahi, maka niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan makhluknya. Bapak nyampaikan nasihat ke anak, ingin anak dengar ya bi, ya yah. Dia tidak balik mengatakan kayak situ ustadz aja. Anak sekarang kan luar biasa ma'asyiral muslimin. Apa dalilnya tuh? Ayah, abi ngomong kayak itu apa dalilnya? Dia soalnya belajar di sekolah. Ya, dia belajar tiap hari, kita belajar sekali seminggu. Walhasil apa? Kalah kita dengan anak, kita diceramai oleh dia. Nah, ingin dapat anak yang dapat berbakti kepada kita, pertama kali kita dengan Allah. Kalau baik, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan semuanya. Dengan istri, suami dengan istri, dengan suami, kita dengan anak-anak dan semua manusia yang ada. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi sebelum kita tutup pelajaran dan kajian kita, permasalahan akhlak tidak hanya hubungan antara kita dengan makhluk Allah. Ada yang jauh lebih penting daripada itu, hubungan kita dengan Rabbuna Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu yang pertama. Yang kedua, husnul khuluq itu adalah berbuat baik kepada manusia. Itu yang kita pelajari dari beberapa pertemuan kita dalam majelis fikih akhlak ini. Namun kita ingin ingatkan ma'asyiral muslimin, jangan terfokus memperbaiki hubungan dengan hamba-hamba Allah, lalu kemudian tidak beradab atau tidak berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin. Semoga pelajaran dan kajian singkat kita ini berguna dan bermanfaat untuk saya yang menyampaikan terlebih dahulu dan untuk semua kita yang mendengarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki kondisi dan keadaan kita di dalam bermuamalah dan berhubungan dengannya. Demikian pula di dalam bermuamalah dan berhubungan dengan makhluknya. Allahumma aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairal jaza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.